Sesuai dengan domisili atau tempat tinggal daripada penggugat. Hanya saja biasanya begini Pak, untuk kondisi untuk kondisi seperti itu Pak, biasanya kan ada kesepakatan juga. Kalau misalnya sudah sepakat bercerai, sudah sepakat bercerai. Apabila keduanya tidak mau repot, maka kompetensi relatifnya itu bisa berdasarkan pemilihan domisili yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tapi biasanya itu hanya tercantum ada perjanjian pranikah. Cuman itu tadi harus diperjanjikan. Kalau tadi kasusnya Pak siapa namanya Pak? Pak Yusuf. Kalau kasusnya Pak Yusuf berarti suami ini sudah pindah di Malaysia. Iya, berarti pengajuan gugatannya itu ya di tempat tinggal istri, di tempat tinggal penggugat saja, dalam hal ini istri. Jadi bisa berkelanjutan? Bisa Pak. Bagaimana Pak? Bisa ya? Kenapa begini ya? Bisa Pak. Bisa sebenarnya begini Pak, karena kalau kita mau mengambil pengadilan negeri domisilinya, ibaratnya kan mereka sudah bersama-sama di Kolaka. Artinya yang memungkinkan para pihak untuk mendapatkan panggilan dan diketahui oleh kedua belah pihak itu hanya di Kolaka. Kalau misalnya tergugatnya ada di Malaysia, ya boleh juga sih di KBRI. Cuman apakah tidak menyusahkan kedua belah pihak? Itu saja sih. Jadi kalau saya dari kasusnya Bapak, berarti ya memilih domisili dari penggugat saja di pengadilan negeri Kolaka. Seperti itu Pak. Tapi kita nggak bahas pengadilan agama kan, kita membahas tentang kompetensi relatifnya. Oke, baik. Silahkan. Terima kasih. Selamat siang Ibu narasumber. Langsung saja, yang pertama soal tadi disampaikan ketika penggugatnya tidak tahu tempat ini, maka penggugat akan mengajukan ke pengadilan di mana dia bertempat tinggal berdasarkan tadi Undang-Undang 37 tahun 2004. Tetapi ada depres yang dikatakan Ibu tadi bahwa di sini tidak ada, di Kolaka tidak ada, maka harus melalui pengadilan yang ada di Makassar. Yang saya mau tanyakan, yang mana yang dipilih, undang-undang atau kepres? Satu. Yang kedua, soal kalau dinyatakan valid, you sudah dinyatakan valid, tetapi harus memenuhi tadi syarat-syarat yang dikatakan. Misalnya, salah satu syaratnya itu harus ada pernyataan insolven untuk menilai. Apakah ini bersifat kumulatif? Harus ditunjuk kalau saya mengajukan valid, baru dia mengajukan valid. Kemudian kalau saya menyatakan valid, kalau saya lagi saya tidak mampu bayarnya. Hartanya utangnya lebih sedikit daripada hartanya, riba mungkin. Kemudian valid, bagaimana kewajiban dia membayar hutang-hutang itu? Wah, saya sudah bebas dong, pengadilan sudah putuskan, inkrah saya valid. Kasihan dong yang kredit itu lebih begitu. Nah, kemudian ketika pertanyaan sambungan yang nomor 2, sedang berjalan di pengadilan yang ada, ternyata ada pidananya. Bagaimana menurut ini? Kita nunggu dulu putusan pidana atau penyiaga, bagaimana ini? Begitu saja Bu, terima kasih. Mulai coba untuk berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambahkan konteks yang sama ya? Boleh. Ibu narasumber. Oke, saya konteks yang sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sebuah perusahaan
diajukan ke paidikan dan dilakukan perhitungan-perhitungan, apakah yang dihitung itu hanya aset perusahaannya atau dengan aset-aset pribadi pemilik perusahaan? Karena itu kepaidikan menarik sekali. Tadi saya mengatakan dia sangat kaya raya. Kasus-kasus kepaidikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Mohon kalau untuk saja dari narasumber Bu, kalau saja narasumber ini belum dari advokat sudah kritis sekali pertanyaannya. Iya Pak, kalau advokat itu lebih masanya nanti ya. Oke, siap. Langsung Bu, silakan. Oke, baik. Tadi ditanyakan mengenai bagaimana mengenai syarat pilot itu. Apakah harus dipenuhi secara keseluruhan baru dinyatakan pilot sebagaimana syarat-syarat yang telah ditetapkan, atau cukup beberapa syarat saja ya sehingga bisa dinyatakan pilot. Saya tampilkan dulu Pak ya, makanya kayaknya lebih bagus langsung bertanya Pak supaya materinya langsung saya tampilkan. Sebentar Pak. Atau langsung saya jawab Pak. Jadi gini, saya kembali dulu di pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan ya. Jadi mengenai utang didefinisikan dalam undang-undang tersebut bahwa kewajiban yang utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur. Artinya apa? Harus ada utang dulu. Oke, itu pertama. Kemudian, apakah unsur-unsur adanya utang, adanya minimal 1 dari utang yang sudah jatuh tempo, apakah harus terpenuhi syarat-syarat itu dulu baru dinyatakan pilot? Ingat bahwa pilot itu adalah ketika kreditur, dalam hal ini terdiri dari beberapa kreditur yang telah resah dan mengalami keberatan karena utangnya itu tidak kunjung dibayar oleh debitur. Sementara melihat usaha dari debitur itu sudah tidak berjalan dengan normal dan telah dilakukan berbagai macam upaya agar debitur membayar utangnya. Misalnya sudah mengajukan gugatan prestasi, sudah ada putusan tapi itu tidak bisa dibayar. Maka salah satu cara yang paling efektif, karena kan kalau kita bicara dalam konteks hukum acara, lama banget kalau hukum acara perdata lebih singkat di pengadilan niaga. Jadi kalau sudah ada putusan kepailitan, maka ada beberapa harta yang dinyatakan pilot itu pelapor akan membaginya kepada masing-masing kreditur. Gitu. Masing-masing kreditur, kamu bayar utang si A, si B, dan si C. Jadi unsur-unsurnya yang pertama, ya harus ada utang. Gitu. Tidak mesti apakah semuanya harus menggugat dulu, tidak semesti. Apabila pengadilan niaga dalam hal ini menerima perkara tersebut, maka bisa diproses untuk diajukan pilot atau tidak, penetapan pilot atau tidak. Jadi tidak perlu menunggu unsur tersebut. Itu pertama. Kemudian kedua, mungkin saya bisa tambahkan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pilot itu selain debitur sendiri ataukah selain seseorang atau beberapa orang dari kreditur, kejaksaan juga bisa mengajukan pilot untuk kepentingan umum. Ya, serikat buruh atau serikat pekerja yang tidak dibayarkan gajinya itu bisa menyatakan pilot. Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan bahkan Badan Pengawas Pasar Modal bisa mengajukan pilot terhadap perusahaan yang dianggap sudah tidak mampu lagi menyelesaikan pembayaran kewajibannya, seperti itu. Saya lanjut ya mengenai kreditur, ya. Nah ini yang saya mau sampaikan. Saya jelaskan dulu mengenai kreditur, ya. Nah, terus yang mana nih yang mau diutamakan? Misalnya dia punya usaha tidak berjalan, tapi dia punya karyawan yang harus dibayarkan gajinya. Itu kan juga utang.
Selain itu, dia punya tunggakan-tunggakan lainnya. Ya, jadi pihak-pihak dalam PKPU selain debitur ada namanya kreditur. Kreditur dalam PKPU itu terdiri dari beberapa ya. Jadi ada namanya kreditur separatis. Siapa kreditur separatis? Kreditur yang memiliki jaminan hutang kebenaran. Misalnya apa? Misalnya dia menjaminkan rumahnya, hak milik, atau hipotek, atau hak tanggungan. Siapa biasanya itu? Bank ya, bank, pegadaian, ya seperti itu. Berarti dia punya utang kreditnya, krediturnya ini adalah pegadaian, bank. Itu kreditur separatis. Kemudian ada namanya kreditur preferen. Kreditur preferen ini adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas berdasarkan undang-undang. Siapa itu? Karyawan-karyawannya. Bayar haknya itu sebelum mau bayar gaji, mau bayar utangmu di bank. Karena mereka lebih diutamakan. Mereka sudah mau pakai tenaganya untuk menjalankan operasional perusahaan. Itu harus dibayar, Kak. Itu masuk kreditur juga. Kreditur preferen namanya, kreditur yang diutamakan. Ya, ada lagi namanya kreditur konkuren. Jadi kreditur konkuren ini berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, mereka adalah golongan yang tidak termasuk kreditur konkuren, tidak juga termasuk kreditur separatis, tidak termasuk kreditur preferen, tidak termasuk kreditur separatis. Siapa itu? Misalnya ada keluarganya, ya, ada keluarganya pinjam uang, dia kasih pinjam mobil, dia kasih pinjam rumah tapi dijual dan seterusnya. Itu kan masuk juga sebenarnya kreditur, tapi tidak masuk dalam golongan itu. Nah, terkait dengan pihak-pihak yang wajib dibayarkan utangnya itu, yang paling diutamakan harus pada kreditur preferen dulu. Bagaimana cara menghitung utangnya? Semua asetnya, Pak, yang tersebar itu harus dihitung. Siapa yang berhak menghitung? Bukan dia, tapi kurator. Mobilnya, tanahnya, rumahnya, piutangnya, semua dihitung. Ya, jadi mereka ini punya keahlian untuk menghitung semua aset-asetnya. Kenapa? Orang banyak uangnya, keseluruhan aset itu dihitung berapa persen, itulah honornya kurator. Misalnya asetnya 10 miliar atau 100 miliar, berapa persen daripada itu honornya kena. Itu kalau wajib keluar berdasarkan undang-undang untuk kurator. Karena bukan hanya kurator itu bukan hanya menghitung, tapi mengawasi utangnya itu betul-betul terbayar ke pihak kreditur, gitu. Jadi begini, kreditur separatis konkuren ataukah kreditur preferen itu dipos-poskan dulu. Ini untuk selesaikan, Pak. Kalau oke, baru masuk yang lain-lainnya. Jadi ketika perusahaan dinyatakan pahit, maka saat itu juga utangnya dihitung berhenti. Berhenti dalam tanda kutip, tidak ada lagi tambahan angsuran. Paham? Misalnya angsurannya pada saat dia dinyatakan pahit, angsurannya berjalan 15 kali atau sudah 9 kali menunggak atau 9 kali angsuran. Tidak boleh lagi dihitung bulan depannya 10, 11, 12, harus dihitung berhenti di situ supaya dia bisa bayar. Seperti itu. Jadi kurator itu tugasnya menyelesaikan, membereskan, pemberesan, Pak, membereskan semua utang-utang dari debitur agar supaya bisa memenuhi kewajiban utangnya. Oke, itu kedua. Apa ketiga tadi? Tambahan tadi, bagaimana Pak? Ketika perusahaan yang dinyatakan pahit, apakah yang dihitung hanya aset-aset perusahaan atau termasuk aset-aset pribadi? Bapak Ibu tahu syarat mendirikan badan hukum itu salah satunya teori kekayaan bertujuan. Apa itu teori kekayaan bertujuan? Harus ada pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Jadi yang dihitung adalah harta perusahaan.
Masa istrinya juga punya harta menghitungkan untuk bayar pajak? Ya, jadi untuk badan hukum atau badan khususnya korporasi biasanya itu dihitung dari asetnya, aset perusahaannya, piutangnya, itu baik benda bergerak maupun tidak bergerak, tapi bukan aset pribadi seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang bisa jawab? Tadi belum terjawab. Maaf Pak, saya lupa apa itu Pak? Yang mana yang tinggi? Oh, yang Kepres atau undang-undang itu? Yang mana ini undang-undang yang dibandingkan dan Kepres yang dibandingkan? Undang-undang PAI tadi. Oke. Dengan Kepres? Kepres yang menetapkan bahwa pengadilan niaga ya di Makassar. Dan dari sini. Tadi kan penggugat bisa mengajukan gugatan, kalau tidak tahu tergugatnya kan bisa di pengadilan dia. Ya. Nah kalau kita berdasarkan Kepres harus dari niaga atau Makassar, berarti mana yang tinggi? Kita pakai undang-undang atau pakai Kepres? Ya. Lex spesialis bekerja di atau lex posteriori bekerja di inferiori. Ini begitu Pak. Ini bukan persoalan prosesi melihatnya, bukan persoalan adanya pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi ataukah yang lebih rendah. Tapi ini persoalan kompetensi relatif yang dituntut berdasarkan kemampuan setiap daerah. Jadi tidak mungkin Pak, pengadilan niaga mau dibentuk di setiap kabupaten. Sementara kasus pilot itu tidak seramai, kasus pengadilan niaga itu tidak seramai kasus-kasus perdata pidana yang memang harus dibuat di setiap kabupaten dan kota. Pengadilan niaga itu Pak, silahkan bisa lihat, kurang. Jangankan kurang, mereka saja dalam sengketa kekayaan intelektual itu jarang sekali mereka selesaikan dengan pendekatan di pengadilan niaga. Jarang sekali. Karena apa? Males gitu. Atau karena kurang pemahaman aja. Karena begini Pak, pengadilan niaga itu bukan lagi ranahnya negara di situ. Bukan lagi ranahnya negara, tapi karena dia condong ke core-nya perdata, dia ranahnya privat. Ya, ranahnya privat sehingga orang bisa memilih pilihan, mengambil pilihan apakah mau menyelesaikan dalam kekeluargaan ataukah diselesaikan dengan proses tahapan itu. Lagi pula begini Pak, itu tadi budget untuk misalnya khusus untuk kepailitan dan BKP itu yang lebih besar karena ada persentase yang harus diberikan kepada kurator. Beda kalau kasus-kasus biasa ya, biasa pengacara hanya terima kasih saja ya karena prodeo atau pro bono. Kalau ini tidak Pak, ini sudah jelas aturannya dalam undang-undang seperti itu Pak. Oke, boleh? Baik, kita lanjut. Oke, ya. Bertanya begini kayaknya daripada saya menjelaskan ya, ada yang terkantuk-kantuk, ya lebih kita terakhir. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau kami mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi tentang undang-undang kepailitan, seperti yang dikatakan sama rekan saya yang dari sebelah sana tadi mengenai suami istri yang suaminya tidak memberikan nafkah. Apakah peristiwa seperti itu bisa diajukan di dalam suatu pengadilan niaga? Sementara peristiwa seperti itu sudah diatur juga di dalam undang-undang perlindungan perempuan. Mungkin saya berpikir bahwa undang-undang kepailitan itu adalah utang yang harus diselesaikan di muka. Apakah pemberian nafkah terhadap suami terhadap istri itu merupakan suatu kategori yang berupa utang atau apa? Kami mohon mungkin ketegasan penjelasan dari ini. Apakah persoalan rumah tangga seperti memberikan nafkah kepada istri itu bisa diajukan di dalam pengadilan niaga? Karena peristiwa seperti ini sudah diatur juga di dalam undang-undang perlindungan perempuan. Terima kasih. Ini pertanyaan jaga-jaga, jangan sampai saya dinyatakan pahit. Oke,
Karena undang-undang perlindungan perempuan diatur di dalam peradilan umum di pengadilan ini. Ya. Oke. Ibu Benda, Ibu mencontoh sama lagi pertanyaan. Ya, boleh Pak. Waktunya gimana Pak? Sebenarnya Pak Benda. Iya, bagaimana? Oh iya. Masih ada sekitar, masih lama. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pendidikan khusus profesi advokat angkatan pertama, tadi sudah melaksanakan sholat, makan, ya. Dan hari ini tepat pada pukul 13:10 kita akan melanjutkan materi berikutnya, yang dimana telah hadir narasumber kita, salah satu dosen juga di Universitas Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Dr. Hijriani SHMA. Kita bertepuk dulu. Iya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, bisa main ke Kolaka lagi. Katanya tadi saya tanya beliau sudah beberapa kali sering main di Kolaka. Ya, saya tidak tahu mungkin kunjungan keluarga atau mungkin jadi narasumber juga, tapi alhamdulillah hari ini beliau bisa menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Baik, kedepannya nanti beliau akan menjelaskan tentang hukum acara pengadilan niaga. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Ibu nanti untuk memaparkan. Kemudian nanti kita akan lanjutkan, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin seperti itu Bu ya. Baik, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Rasanya apa ya? Mengajar bukan duduknya saya di sini bukan kapasitas untuk mengajari. Karena saya yakin yang duduk di sini juga punya, selain dari mahasiswa juga punya kapasitas dan kapabilitas dalam pengalamannya. Ya, pengalamannya masing-masing. Tadi saya dengar ada yang dari kepolisian atau bahkan dari instansi yang tertarik untuk menjadi advokat. Ya, sekarang sudah pukul 13:16 waktu saya, sehingga memang di jam-jam ini adalah jam-jam jam kritis ya. Setelah makan siang biasanya kita orang Indonesia setelah makan siang keluarnya mengantuk. Mudah-mudahan materi ini meskipun saya pikir agak berat, ya agak berat, karena materinya ini sebenarnya sangat-sangat padat, kemudian dipadatkan lagi, ya untuk waktu 2 jam ke depan. Ya, olehnya itu jika ada keterbatasan waktu atau keterbatasan dalam diskusi dan menjawab pertanyaan, boleh mungkin available untuk kita diskusi. Sebelumnya saya diperkenalkan dulu, saya ya Dr. Hijriani SHMH, biasanya dipanggil sama teman-teman OJK. Ya, dan nyambung memang tadi mau apa sudah nama panggilan sejak kecil. Sekarang saya di Universitas Sulawesi Tenggara. Saat ini diberikan tugas tambahan sebagai ketua program studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Sulawesi Tenggara. Keseharian sebenarnya saya juga praktisi, akan tetapi saya lebih memilih fokus untuk di akademisi dulu. Ya, untuk akademisi karena feelnya lebih safe aja gitu. Untuk akademisi bagi saya pribadi sebagai
program. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, jadi berbicara tentang hukum acara pengadilan niaga ini merupakan salah satu bagian daripada hukum acara yang perlu diketahui oleh advokat. Kenapa harus diketahui? Karena berkaitan dengan salah satu kewenangan dan kompetensi advokat dalam menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan dagang. Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah kepailitan, gitu ya, istilah penundaan yang pembayaran utang, pernah dengar ya? Atau istilah-istilah yang berkaitan dengan sengketa hak kekayaan intelektual. Jadi basicnya di situ tuh pengadilan niaga. Nanti kita bahas saja secara berurutan ya mengenai materi ini. Yang jelas, mempelajari hukum acara pengadilan niaga ini diharapkan ya teman-teman, saya panggil saja teman-teman ya, karena kita nanti rekan sejawat ya, insya Allah semuanya lulus dan segera menjadi rekan sejawat ya. Semua ya, teman-teman aja kita panggil teman-teman. Jadi pada dasarnya dengan mempelajari hukum acara pengadilan niaga ini diharapkan adanya pemahaman berkaitan dengan prosedur dan persyaratan mana sih yang bisa dikategorikan atau masuk dalam kompetensi hukum acara pengadilan niaga. Meskipun orangnya perdata, tapi ini memiliki treatment tersendiri. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, kita bahas tentang sejarah dulu nih supaya teman-teman tahu pengadilan niaga itu berasal dari mana. Gitu. Jadi pengadilan niaga itu sebenarnya merupakan produk yang menyesuaikan kondisi ekonomi di negara kita waktu itu. Olehnya itu dikeluarkanlah Perpu Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan atau dikenal dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98. Ya. Nah, dalam pasal 281 Perpu Nomor 1 Tahun 98 itu dijelaskan bahwa pengadilan niaga itu dibentuk di bawah ini pertamanya ya, di bawah naungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dulu belum ada tuh, masih di bawah naungan Jakarta Pusat. Sehingga dalam Perpu itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus membentuk pengadilan niaga paling lambat 120 hari sejak terbitnya Perpu. Nah, dari situ latar belakangnya. Kemudian, nah sebelum dibentuknya pengadilan niaga ini, kiblat waktu itu pemerintah kita dengan kondisi di tahun 98, kita tahu bahwa kondisi 98 itu di mana perekonomian mengalami krisis moneter. Bapak Ibu pernah ingat ya, krisis moneter di tahun 98 itu menjadikan perekonomian di negara kita itu tidak stabil, sehingga dengan kiblat perbandingan berbagai negara, akhirnya Indonesia membentuk pengadilan niaga di bawah Pengadilan Negeri Jakarta. Oke, saya percepat saja ya. Ini kita berbicara dalam konteks sejarah. Ya, teman-teman sekalian. Jadi pada momen tahun 98 itu IMF dalam hal ini sebagai finance lembaga yang membantu keuangan negara kita waktu itu dalam hal ini membantu Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi. Nah, olehnya itu dibentuklah Letter of Intent atau Memorandum of Economic and Financial Policy, jadi kebijakan terkait dengan ekonomi. Salah satunya dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru yang berkaitan dengan ekonomi. Apa saja itu? Berkaitan dengan kepailitan, berkaitan dengan arbitrase, berkaitan dengan undang-undang perlindungan konsumen, serta membentuk pengadilan niaga. Jadi pengadilan niaga ini dalam konteks kelembagaan dibentuk sebagai tindak lanjut untuk mengatasi krisis ekonomi di tahun 98. Sekarang kita bicara dalam konteks kedudukan pengadilan niaga saat ini di mana sih? Ya, jadi berdasarkan
Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, ya, teman-teman sekalian mengacu pada pasal 2 ayat 3, ya. Di pasal 2 ayat 3 itu ditetapkan bahwa semua peradilan, jadi peradilan ya, bukan pengadilan, semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia, ya, ditetapkan dengan undang-undang. Artinya bahwa legal standing pendirian pengadilan niaga ini harus berdasarkan undang-undang. Ya, kalau kita membahasakan memahami undang-undang di pasal 2 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa berarti pengadilan niaga ini harus didirikan atau dibentuk itu berdasarkan undang-undang. Yang mana undang-undangnya? Jadi Undang-Undang Pengadilan Niaga itu ditetapkan berdasarkan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Di mana dia di pasal 27 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Ya, jadi bukan hanya kamar acara perdata, acara pidana, PHI, ya, tapi ada juga pengadilan niaga. Oke, jadi masih dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kewenangan pengadilan niaga itu menyelesaikan perkara di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, kita akan lihat perkembangannya. Apakah hanya 2 hal ini yang dikaji ataukah yang diselesaikan dalam pengadilan bidang niaga? Apakah hanya berkaitan kepailitan dan PKPU? Ternyata berkembang saat ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk dari sisi mana yang berkembang, teman-teman kita harus pahami bahwa pengadilan niaga merupakan salah satu bagian dari pengadilan umum yang memiliki kompetensi untuk memeriksa, sama dengan pengadilan lainnya, memiliki kompetensi untuk memeriksa, untuk memutus hanya untuk perkara-perkara kepailitan serta ya penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini 2 hal itu yang paling spesifik. Akan tetapi kemudian diperluas. Dari sisi mana diperluas? Serta perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, apabila kita mengacu pada Undang-Undang 2004 tadi, maka fokusnya pada PKPU dan kepailitan. Akan tetapi apabila ada apabila ada peraturan pemerintah yang mengatur pengadilan niaga juga menyelesaikan kasus tersebut, maka kewenangan pengadilan niaga itu diperluas. Nah, teman-teman sudah paham, saya yakin, yang mana kewenangan absolut, yang mana kewenangan relatif. Kita share dulu dong, ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya yang mana yang termasuk kewenangan absolut? Boleh mungkin? Iya, kita interaktif aja supaya nggak ngantuk. Iya. Yang mana kewenangan absolut, yang mana kewenangan relatif. Ada yang bisa? Atau saya akan dulu di kewenangan absolut misalnya terkait dengan tindak pidana. Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan tindak pidana itu pengadilan apa? Itu kompetensi absolut. Berkaitan dengan kode etik militer, polisi, ya, atau tentara, itu kewenangan apa dia? Pengadilan militer. Kewenangannya apa namanya? Kewenangan absolut. Ya, atau berkaitan dengan perceraian ataukah waris wasiat oleh agama Islam, itu kewenangan pengadilan agama. Kompetensinya absolut, yes. Itu jadi kewenangan absolut adalah pengadilan memutus ataukah memeriksa perkara itu berdasarkan
Nah, kewenangan absolut dari pengadilan niaga adalah berkaitan dengan PKPU, berkaitan dengan kepailitan, dan kemudian diperluas. Ini saya maksud diperluas apa? Berdasarkan peraturan pemerintah, salah satunya adalah kewenangan pengadilan niaga diperluas dengan adanya undang-undang tentang hak kekayaan intelektual. Tentang hak kekayaan intelektual itu kan banyak undang-undangnya. Ada hak cipta, pernah dengar ya yang ambil haki? Hak cipta, merek, ya, paten, ya, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan seterusnya. Akan tetapi kompetensi absolut pengadilan niaga ini khusus untuk hak kekayaan intelektual itu hanya terbatas pada hak cipta, merek, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Tidak termasuk varietas tanaman dan rahasia dagang. Kenapa? Karena ada undang-undang sendiri yang mengatur. Dia di bawah kewenangan kompetensi pengadilan negeri. Oke ya? Oke. Ada yang masih ingat asas aktor sequitur concret? Yang masih ingat, teman-teman? Ini asas dalam hukum perdata. Jadi hukum niaga itu core-nya perdata. Jadi pada dasarnya dalam penyelesaian hukumnya itu masih kental dengan perdata. Nah, ada asas aktor sequitur concret. Boleh mungkin teman-teman yang ingat asas dalam hukum perdata? Aktor sequitur concret. Ini asas berdasar kalau Bapak itu jadi advokat. Asas dasar Pak. Jadi jangan sampai salah kirim gugatan. Bisa di-NO. Iya, karena segala penyelesaian itu tidak perlu ribet Pak. Harus dilihat dulu asasnya. Salah satu asas dari kewenangan pengadilan niaga itu adalah aktor sequitur concret. Artinya bahwa dalam hukum acara perdata, penggugat harus mengikuti tempat tinggal tergugat dalam mengajukan gugatan. Jadi kalau mau menggugat, mengikuti tempat tinggal tergugat. Agar apa? Agar melindungi tergugat. Itu jangan sampai penggugatnya semau-maunya taruh di mana pengadilannya, terus tergugatnya tidak tahu, makanya dibuatlah asas sequitur concret. Ya, jadi asas ini teman-teman sekalian merupakan asas yang menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili satu perkara adalah di mana wilayah hukum tergugat itu tinggal. Nah, hanya masalahnya ini mungkin teman-teman yang panitia sudah menjadi advokat, terkadang dalam penyelesaian perkara perdata biasa tidak taat asas. Kenapa? Karena apa yang disepakati dalam perjanjian oleh kedua belah pihak biasanya itulah yang dilaksanakan. Misalnya dalam perjanjian disebutkan para pihak apabila bersengketa, biasanya kan gitu. Para pihak bersengketa akan menunjuk pengadilan negeri ini dalam menyelesaikan sengketa. Gak ada masalah, itu menerima. Karena apa? Meskipun tidak taat asas, tapi itu disepakati dalam perjanjian. Gitu. Karena apa? Perjanjian itu menjadi norma, ya, menjadi aturan yang mengikat kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak harus taat dan patuh terhadap aturan yang telah dibuat. Ini pemahaman awalnya. Jadi asas aktor sequitur concret berdasarkan pasal 3. Ini nanti bisa materinya nanti saya share. Ini banyak banget Bapak Ibu, nanti dibaca aja. Ya, jadi pada dasarnya intinya pengajuan kewenangan relatif dalam pengadilan niaga itu harus disesuaikan dengan domisili, ya, tempat tinggal tergugat. Bagaimana kalau
5 tergugatnya. Memilih di mana? Atau lebih daripada 1 deh, kan? Makanya sekali. Kalau lebih dari 1, ada yang bisa? Nggak apa-apa, Pak. Bapak Ibu teman-teman. Iya, harus aktif. Di sini syaratnya ini. Mau tanya apa, salah nggak apa-apa ya, Bu? Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Mending salah di sini daripada di luar beracara kita salah. Ya, silakan, Pak. Silakan kalau ada yang mau nih. Bagaimana? Pertanyaan tersebut bagaimana kalau tergugatnya lebih dari 1? Kira-kira bagaimana? Silakan ada yang bisa kasih pandangannya. Kira-kira bagaimana? Masih malu-malu Pak ya nih kita. Jangan malu-malu sama saya Pak. Kita kan temen ya, bestie ya. Beb. Friend. Beb. Kita bilang bebek lagi ya. Jadi apabila terdiri dari beberapa penggugat atau lebih dari satu lebih dari satu tergugat, maka penggugat dapat memilih salah satu pengadilan negeri sesuai dengan tempat tinggal tergugat. Jadi bisa memilih salah satunya. Gitu. Bagaimana kalau memang lebih daripada 1? Cari lagi yang mana yang merupakan debitur utama. Yang mana yang merupakan debitur utama atau yang mana yang menjadi penjamin. Maka gugatan harus diajukan pada tempat tinggal debitur utama. Oke. Bagaimana jika misalnya tempat tinggal tergugat tidak diketahui? Misterius nih, ya. Alu ting-ting, ya. Tidak tahu alamatnya, ya. Sudah kesana kemari, Pak. Ya, sudah kesana kemari, sudah bawa ini, tidak tahu alamatnya. Bagaimana nih? Jadi apabila pengadilan negeri jika tempat tinggal atas kegiatan tergugat tidak diketahui, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri tempat tinggal penggugat sendiri. Oke. Ada lagi, bagaimana jika berkaitan dengan benda tidak bergerak? Nah, ini bukan persoalan tergugatnya lagi, tapi ini berkaitan dengan objek sengketanya. Kalau objek sengketanya tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada tempat objek tersebut berada. Ya, itu namanya forum principi. Oke, baik. Lanjut ya. Jadi ini Bapak Ibu. Akan tetapi dalam pengadilan niaga itu jelas tuh pasal 3. Tapi dalam tadi yang saya sampaikan adalah dalam konteks perdata. Tapi kan ada opsinya dari perdata ke pengadilan niaga. Oke, baik. Nah, di mana saja sih pengadilan niaga itu ada? Ada nggak di Kendari? Ada nggak di Kolaka? Di Kolaka mau bisa tanya, ada nggak di Kolaka? Ada. Oh, ada. Kendari? Ingat dulu, yang lagi orang Kendari yang boleh-boleh. Ada nggak tidak pengadilan niaga? Ada. Ada. Kita lihat nih. Nah. Jadi jurisdiksi pengadilan niaga ini, ya, tidak tersebar luas seperti pengadilan negeri. Ya, kenapa? Karena sudah jelas dirujuk dalam undang-undang. Yang mana saja ada di Jakarta. Pengadilan niaga itu hanya ada 1 di Jakarta Pusat, 2 di Surabaya, 3 di Semarang, 4 Medan, dan Makassar. Jadi Kendari tidak ada, Pak. Gitu. Ya. Kenapa hanya itu? Ya punya apa, Pak? Itu ketentuan undang-undang. Nah, jadi bagaimana Pak, Bu, kalau misalnya ada masalah di Kendari, kita mengajukan di mana? Ya. Nih. Untuk pengadilan negeri Jakarta meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera, Lampung, dan Kalbar.
meliputi Sumatera Utara, Riau, dan seterusnya. Kendari di mana? Kendari di Pengadilan Niaga Makassar. Oke, apa dasarnya? Ya Kepres nomor 9 tahun 97 tahun 99. Ya, jadi bukan karena uang Kendari banyak masalahnya, badannya kepailitan. Bentuk saja di Pengadilan Niaga di Kendari dan itu cara mainnya bro. Itu sudah diatur itu dalam Kepres. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jadi hukum acara di Pengadilan Niaga itu tidak seperti dalam KUHP dan KUH Perdata yang ada undang-undangnya. Ya, tapi hukum acara di Pengadilan Niaga itu mengacu di mana? Mengacu di masing-masing undang-undang lain. Dan PKPU yaitu Undang-Undang 37 tahun 2004. Ya, saya cukupkan saja ya. Ini sudah tadi. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Niaga? Ya, pertama, untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan dan atau permohonan PKPU. Itu dia. Apalagi? Kemudian kedua, perkara sengketa desain industri, perkara tentang DLTS desain tata letak sistem tadi. Ya, berkaitan dengan likuidasi bank, Pengadilan Niaga juga kompetensinya di situ. Ya. Ini cukup jelas untuk bisa dipahami. Baik, gimana Bapak Ibu kita mau stretching dulu, karena kayaknya masih ada yang ngantuk. Boleh minum deh, minum atau stretching boleh. Diri, ya, apa pegangan, bukan ada nih saya lihat di mawar mana. Boleh saya selesaikan dulu Pak? Ya. Ini Pak, saya bertanya stretching. Iya, nanti ada sesi sendiri ya kalau sesi tanya jawabnya. Jangan sampai Bapak bertanya ternyata saya mau bahas ini juga. Lebih kalau saya bahas dulu, sudah dijawab. Gitu ya. Oke. Jadi subjek hukum dalam hukum acara Pengadilan Niaga itu ya baik perorangan maupun juga badan usaha badan hukum ataupun non hukum yang terkena kepailitan. Suami, istri bisa mengajukan pailit loh untuk suaminya. Iya, karena perorangan bisa. Misalnya karena tidak dibayar apa yang tidak diberikan nafkah atau ada kejadian pranikah di mana suami tidak bisa mengajukan pailit. Utama kasus suami bisa, jangan hanya dikasih. Ada banyak, tapi lebih banyak lagi mengenai sengketa pailit yang dilakukan oleh badan usaha. Gitu. Nah, kenapa bisa Bu? Kita lihat di sini. Saya mau pas saja di sini. Oh, sudah puasa belum ya? Nah, nanti kita bahas ini. Oke. Jadi singkat saja Bapak Ibu yang berkaitan dengan sengketa dalam hukum acara Pengadilan Niaga itu berkaitan dengan pertama haki. Ya. Haki itu berkaitan dengan hak cipta, merek, paten, desain tata letak situ terpadu dan seterusnya. Itu bisa diajukan gugatan di Pengadilan Niaga. Ada dalam undang-undangnya menyebutkan apabila para pihak yang bersengketa bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 90 hari setelah pendaftaran gugatan, itu harus sudah ada putusan. Jadi dia cepat, kaitan cepat. Ya, nah dalam ini penting Bapak Ibu.
Apabila kita mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 terhadap sengketa perdata, Bapak Ibu mungkin tahu ya, kalau orang berselisih dan kemudian mengajukan gugatan menjadi penggugat sengketa perdata, sebelum masuk pengadilan harus mediasi dulu ya. Nah, kalau dalam sengketa pengadilan niaga, kompetensi pengadilan niaga untuk hak kekayaan intelektual itu tidak ada mediasi. Karena itu tadi, peradilannya harus cepat. Jadi siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Gak usah terlalu bertele-tele kalau soal ini. Kalau kamu merasa mengklaim kamu punya produk, kekayaan intelektualmu, buktikan bahwa dia punya. Siapa first supplier? Siapa yang pertama kali mendaftar? Atau siapa yang pertama kali mendaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual? Ya, ini teknis ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya teman-teman advokat itu harus melihat peluang. Advokat itu tidak hanya menjadi advokat, tapi banyak peluang-peluang mengeksplor kapasitas dan keahliannya dalam hukum acara. Jadi advokat itu tidak hanya harus menjadi advokat dalam kasus perdata, pidana, itu kan secara umum. Tapi teman-teman juga bisa melihat peluang menjadi konsultan hukum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tapi basicnya apa? Harus jadi advokat dulu. Seorang kurator itu, wah banyak tuh teman saya yang sudah jadi kurator yang kehidupannya sudah di atas rata-rata. Syarat menjadi kurator harus jadi advokat dulu. Gitu. Nah, nanti kita singgung bahwa di pengadilan niaga ini wajib didampingi oleh advokat. Jadi tidak bisa dia mengajukan dirinya sendiri kalau untuk pengadilan niaga. Jadi penggugat ya atau penggugat harus didampingi oleh advokat. Tapi bukan advokat umum, tapi advokat yang telah memiliki lisensi sebagai kurator. Ya Bapak Ibu, banyak peluang di luar sana ya untuk menjadi kuasa hukum. Ya, kita cepat saja. Nah, salah satu contoh putusan berkaitan dengan pengadilan kasus yang ditangani oleh pengadilan niaga adalah contoh kasus HKI dari ada namanya perusahaan mesin gergaji, di mana ada perusahaan yang mengklaim bahwa kebaruan itu ditemukan oleh miliknya. Ya, nanti Bapak Ibu boleh mencari database Direktur Putusan Pengadilan Niaga nomor 25 tahun 2004 bahwa ada kasus mengenai mesin gergaji itu STIHL ya, di mana dimenangkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, sekarang kita masuk pada file ini. Jadi kita press, di press memang jadi materi mestinya belajar gitu Pak. Oleh kalau bicara hak itu harusnya saya harus jelaskan tentang apa itu cipta, merek, paten dan seterusnya dalam konteks kapan dia masukkan itu. Tapi waktu kita nggak bakal itu. Ya, tapi garis besarnya saja yang harus kita. Oke, saya lanjut boleh ya? Saya lanjut? Oke. Apa itu filing? Jangan dulu, saya tampilkan. Sudah biar bocor. Apa itu filing teman-teman? Ya. Kalau misalnya ada teman kita tanya utang kita di BHP terus bisa dipilingkan apa tidak? Tidak bisa. Jadi saya bisa. Saya Pak, kita karena bestie ya, pinjam uang 100 juta ya, dijanjikan 2 bulan ditagih dari uang Kupro. Oke, kapan? Bulan depan ditagih ya, jalan bersama Kupro. Oke, kapan? Nah, kalau dalam kondisi itu saya 1 tahun ditunda-tunda, bisa tidak kita mengajukan lagi terhadap
kawan kita yang telah memiliki usaha. Bisa sebebas itu nggak pilot itu, memahami pilot itu. Tadi kan disepakati bahwa kondisi di mana yang debitur ya tidak bisa membayar utangnya. Pertanyaannya, apakah dengan kondisi tadi bisa dinyatakan pilot apa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena pilot harus minimal ada 2 hutang yang belum dibayar. Oke, good. Ini kan dan jadi pilot itu di mana debitur itu tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari para krediturnya. Jadi banyak aset tuh, banyak, tapi aset itu tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Dan syaratnya harus terdiri dari yang banyak kreditur lebih daripada 1. Istilah sederhananya lebih besar pasang dari yang bilang. Nah, tapi Bapak Ibu, pilot itu hati-hati ya. Pilot itu sangat kadang tidak bisa dibedakan antara pilot dengan non-prestasi. Benar ya? Tadi dijelaskan tuh bagaimana kalau misalnya saya meminjamkan teman saya 100 juta, kemudian tidak dibayar, apakah bisa dikaitkan? Belum tentu. Bisa saja itu prestasi. Kapan disebut pilot? Disebut pilot ketika dia tidak mampu bayar atau bisa bayar, tapi hartanya itu lebih sedikit, asetnya lebih sedikit dibandingkan utang-utang yang tersebar. Krediturnya, utang-utang yang dimiliki dari krediturnya itu lebih banyak. Bapak Ibu sudah bisa bedakan kan yang mana debitur, yang mana kreditur? Debitur apa? Yang meminjam. Kreditur apa? Yang memberi. Jadi beda ya. Ada 2 kondisi yang harus dibedakan antara pilot dan prestasi. Kalau prestasi adalah pasal 11 uang prestasi ya bisa karena jadi uang prestasi juga banyak macamnya Pak ya, bukan karena tidak mau bayar. Ada nggak? Ada yang masih ingat mata kuliah berapa? Uang prestasi boleh Pak, mungkin bisa dipancing dulu. Uang prestasi itu dalam mana? Jenis-jenis uang prestasi di dalam hukum perdata biasa dijelaskan, apalagi di buku 3 itu kan tentang perikatan. Kapan orang dikatakan uang prestasi dan jenis uang prestasi itu seperti apa? Nah, yang ditanyakan oleh narasumber itu adalah jenis-jenis uang prestasi. Nah, silahkan kalau ada yang bisa. Ini saya mau tahu dulu, ini yang kemarin ambil kekhususan pidana atau perdata ini? Rata-rata ambil pidana ya? Pidana. Oke, tapi kalau seorang advokat tidak mengenal pidana, tidak mengenal perdata, begitu ya Bu ya? Nggak bisa memilih apa perkaranya ini, mengenai oh jangan, saya fokusnya ya masuk pidana, itu namanya menolak Bapak Ibu. Ya, apa uang prestasi itu kan bisa karena 3 hal. Ya, pertama tidak mampu bayar, memang sama sekali tidak mampu bayar, sederhana gitu. Kedua, mampu bayar tapi sudah lewat waktu. Ketiga apa? Bayar tapi setengah atau tidak sesuai dengan diperjanjikan. Disuruh bayar uang 100 juta kembalikan cash, tapi yang dikasih mobilnya yang harga yang tahun 80-an. Ini mobil gua ambil nih, terus nyutang bu. Itu termasuk iya, gitu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman sekalian bahwa analoginya seperti itu. Tidak bisa kita menggeneralisir bahwa ketika seseorang tidak mampu bayar utang itu bisa dilakukan pilot. Boleh jadi itu hanya batasannya selesai perkara perdata. Ajukan gugatan perdata karena uang prestasi. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, jadi dalam pilot itu ada namanya sita umum, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam kepilotan pihak
yang diajukan pihak yang digugat atau yang mengajukan permohonan kepalitan itu tidak bisa bertindak untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan dia tidak realistis dan tidak objektif dalam menghitung harta kekayaannya. Makanya dibutuhkan kuasa hukum. Siapa kuasa hukumnya? Advokat. Tapi apakah advokat semua advokat bisa? Tidak bisa. Yang ditunjuk adalah kurator. Jadi kurator Bapak Ibu, wah jadi kurator deh. Ya, bayangkan aja jadi kurator. Ya mahal memang Pak. Biaya ininya yang 80 juta di Jakarta. Oke. Nah ini yang menjadi syarat kenapa perusahaan itu dinyatakan pilot. Pertama, perusahaan sendiri asli nggak bersambung dia. Saya menyerah nih, pilot karma. Itu semua harta-harta hitungkan untuk bayar utang. Menghitungkan sendiri, menyerah sendiri pada akhirnya. Jadi perusahaan mengeluarkan surat utang berhenti operasi. Kemudian kedua, perusahaan insolvent tidak mampu membayar utang. Ketiga, adanya tuntutan baik dari kreditor separatis konkuren. Nah, apalagi itu kreditor separatis konkuren belum lagi selesai paling ada lagi istilah lain yang dituntut. Kita harus memahami advokat itu gini Pak. Kalau jaksa itu konteksnya hanya kasus-kasus pidana. Batasannya advokat itu jauh luar biasa. Kenapa? Banyak keilmuan hukum yang harus dia ketahui. Agar apa? Agar tidak tergerus dengan persaingan advokat sekarang Pak. Benar ya Pak? Wah, kita advokat ini di mana-mana tidak ada advokat. Tapi bagaimana kita bersaing dengan memiliki kompetensi dari dunia? Ya. Oke, jadi ini ada beberapa jam telah ditunjuknya resepsi dan diberikannya sebuah aset. Oke, ini syarat-syaratnya Bapak Ibu ya. Kapan perusahaan bisa dinyatakan pilot? Ya jelas memenuhi beberapa syarat ini atau salah satu syarat ini. Ya, jadi yang paling sering itu Bapak Ibu karena perusahaan atau debitur mempunyai dua kreditur atau lebih. Banyak utangnya di bank-bank Pak. Ada di bank ini, biar ada tempo ada yang bisa dibayar sementara produksi atau usahanya itu sudah tidak berjalan dengan baik. Ya, oke. Jadi begini Bapak Ibu, salah satunya juga yang menjadi poin bahwa meskipun debitur memiliki dua atau lebih kreditor, akan tetapi jika belum jatuh tempo waktu utangnya, maka belum bisa ditagih, ya kan? Kecuali kalau sudah dalam tahap menunggak, macet, ya itu. Kan ada call 1 lancar, ada call 2 lancar, ada yang dibangun. Ada call 3 macet, ya. Kalau 4, call 5 itu sudah macet. Nah, biasanya perusahaan itu ada tahap pada call 4, call 5 kalau dalam perbankan. Itu sudah tidak sanggup bayar. Utangnya itu sudah di atas 1 tahun itu. Dia sudah siap nih dilakukan sita jaminan. Oke, lanjut. Oke, tadi sudah ya. Kelihatan nggak? Ini agak kecil ya. Apa yang membedakan? Coba Bapak Ibu mungkin nanti bisa dilihat ya. Undang-undang tentang kepailitan yang membedakan pengadilan niaga dan pengadilan umum boleh, mungkin silakan searching di pasal 4, 6, 8, 9 ada yang bisa baca atau saya ngantuk. Bantu tolong baca dong. Berdasarkan pasal 4.
mungkin di pasal 6 atau di pasal 4 ada yang bisa baca? Ada batasan waktu. Ada, sudah. Silakan. Ada. Tunjuk tangan. Undang-undang kepailitan. Berapa? Ya, itu mungkin tugasnya nanti. Ada kan tugasnya? Tugasnya nanti di rumah, ya. Dicari apa yang membedakan antara pengadilan niaga dan peradilan umum, di mana batasan hakim itu sudah diatur dalam undang-undang pengadilan niaga dalam memutus suatu sengketa pail. Tidak boleh lama. Nah, itu mungkin teman-teman bisa baca saja, ya, supaya ada referensi bacaan. Nah, dalam peradilan kepailitan ada nggak upaya hukum? Ada. Apa upaya hukumnya? Bisa banding. Jadi, tidak ada upaya hukum dalam tingkat banding. Tidak ada upaya banding dalam pengadilan niaga. Ya, yang ada langsung kasasi. Jadi biasanya kan dalam perkara sengketa perdataan biasa kan, kalau nggak sepakat di tingkat pertama banding ya. Kalau untuk pailit terhadap putusan pengadilan niaga tingkat pertama, untuk sengketa pailit dan PKPU tidak ada banding, yang ada pengajuan kasasi. Oke. Nah, ini agak berat ini ya. Jadi saya lompat dulu ya. Bentar. Oke, ini mengenai dua atau lebih kreditor, ya. Saya masuk pada unsur pembuktian, Bapak Ibu. Kenapa yang membedakan pengadilan niaga sama pengadilan umum atau pengadilan biasa? Karena unsur pembuktian yang ada dalam dalam hukum acara pengadilan niaga itu sifatnya sederhana, unsur pembuktiannya sederhana, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, jadi permohonan pailit itu harus segera dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang membuktikan bahwa penggugat atau tergugat yang mengajukan permohonan pailit itu terpenuhi syarat-syarat pailitnya. Ya, tadi saya sudah perlihatkan ya, yang mana syarat pailitnya. Nah, oke, ini bagaimana caranya? Misalnya saya mau mengajukan pailit, harus ada alat bukti surat untuk menyatakan bahwa saya betul-betul pailit. Apa itu? Membuat permohonan pernyataan pailit disertai dengan alat bukti. Alat bukti apa? Misalnya neraca keuangan, transaksi keuangan yang tidak stabil, kemudian perhitungan aset di beberapa titik yang setelah diakumulasi itu tidak mampu membayar utang-utang yang ada di kreditor. Makanya boleh mengajukan pailit daripada yang jadi rebutan, yang hartanya jadi rebutan oleh kreditor. Oke, saya lompat ini ya, Ibu. Oke, mungkin bisa langsung kita tanya. Sesi tanya saja ya, supaya kita. Saya buka sesi tanya jawab kepada narasumber. Untuk itu saya persilakan kepada peserta PKPA anak pertama yang ingin bertanya. Saya persilakan dari
mahasiswa ini. Sudah punya mahasiswa ini. Minta maaf saya yang doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan diberikan kepada saya berkaitan dengan kompetensi relatif Bu yang telah kita sampaikan bahwa penggugat harus menentukan domisili tergugat. Nah, saya ambil contoh kasus ini Bu. Dalam kasus perceraian, seorang istri berasal dari Kabupaten Kolaka misalnya, kemudian menikah dengan seorang suami di Jakarta. Kemudian mereka tinggal selama bertahun-tahun di Jakarta. Dalam proses perkembangan rumah tangganya, suami ini Bu merantau ke Malaysia karena kebutuhan nafkahnya tidak dipenuhi. Maka seorang istri ini kembali ke rumah orang tuanya Bu di Kabupaten Kolaka. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah boleh atau bisa seorang istri ini menggugat suaminya di Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka? Karena tadi disampaikan bahwa kalau domisili tergugat tidak diketahui, maka penggugat dapat mengajukan di domisili penggugat. Tapi ini belum pindah domisili Bu di Kabupaten Kolaka. Sebelumnya tadi setelah bertahun-tahun tinggal bersama di Jakarta, itu pindah domisili Bu di Jakarta. Kemudian pulang ke rumah orang tua. Sekian dari saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Pak Wiranto dulu langsung jawab atau dikumpul dulu nih Pak? Langsung jawab dulu. Oke, baik. Ya, jadi betul tadi. Jadi misalnya jika tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui, maka penggugat tidak dapat mengajukan gugatan, ya, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat tinggalnya sendiri. Itu